Oce, kembali lagi bersama kami untuk menemani Anda dalam permenungan rohani pada hari ini. Bersama dengan saya, Frater Junaidi SSCC. Pada hari ini, pada tanggal 4 Oktober, kita merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi, Santo Pelindung Lingkungan Hidup. Tentunya nama Fransiskus tidak asing lagi di telinga kita sebagai seorang Katolik. Ia adalah pendiri Ordo Fransiskan, yaitu OFM, Ordo Fratrum Minorum, atau dalam bahasa Indonesianya Ordo Saudara-saudara Hina Dina, yang sampai saat ini masih terus tumbuh dan berkembang. Tidak hanya itu, spiritualitas dan cara hidup Santo Fransiskus menginspirasi banyak kongregasi. Juga keteladanan hidup dan karyanya yang luar biasa menjadi inspirasi banyak orang untuk lebih dekat dengan Allah. Mari kita sejenak mengulas secara singkat tentang Santo Fransiskus dari Assisi ini, yang saya susun dari berbagai sumber dari internet. Fransiskus dilahirkan di kota Assisi, Italia pada tahun 1181. Ayahnya bernama Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya, dan ibunya bernama Donna Pica. Di masa mudanya, Fransiskus lebih suka bersenang-senang menghamburkan harta ayahnya daripada belajar. Ketika usianya 20 tahun, Fransiskus ikut maju berperang melawan Perugia. Dalam perang itu ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pengalaman sakit itulah mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Setelah Fransiskus dibebaskan, ia mendapat suatu mimpi yang aneh. Dalam mimpinya ia mendengar suara yang berkata, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Setelah itu Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Setelah itu seharian ia mengemis dan semua hasilnya ia masukkan ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin di kubur para rasul. Kemudian ia pulang tanpa uang sama sekali di sakunya. Suatu hari, ketika sedang berdoa di gereja Santo Damiano, Fransiskus mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perlah gerejaku yang hampir roboh." Jadi, Fransiskus pergi untuk melaksanakan perintah Tuhan itu. Ia menjual setumpuk kain yang mahal untuk membeli bahan-bahan guna membangun gereja yang telah tua itu. Mengetahui hal itu, ayahnya Pietro Bernardone sangat marah sekali. Fransiskus dikurungnya di dalam kamar. Fransiskus dengan bantuan ibunya berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido, yaitu uskup kota Assisi pada waktu itu. Ayahnya Bernardone segera menyusulnya dan ia mengancam jika Fransiskus tidak mau pulang bersamanya, ia tidak akan mengakui Fransiskus sebagai anaknya dan dengan demikian tidak akan memberikan warisan sepeser pun kepada Fransiskus. Namun, apa yang dilakukan Fransiskus mendengar kata-kata ayahnya tersebut? Ia malah melepaskan baju yang menempel di tubuhnya dan mengembalikannya kepada ayahnya. Sejak peristiwa dengan ayahnya itu, Fransiskus mulai mengunjungi rumah sakit, melayani orang sakit, berkhotbah di jalan-jalan, dan memandang semua orang laki-laki maupun perempuan sebagai saudara kandung. Orang-orang banyak mulai tertarik untuk mengikuti teladan hidupnya. Hingga pada tahun 1209, ia memperoleh restu dari Paus untuk mendirikan Ordo Fransiskan yang mendasarkan hidup mereka pada kesederhanaan dan kemiskinan, yaitu seperti kata Yesus dalam Matius 19 ayat 21, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Fransiskus amat kudus. Ia tidak lagi melihat perbedaan di antara makhluk ciptaan Tuhan. Baginya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah karunia ilahi. Kelembutan jiwanya bahkan membuat binatang-binatang pun menyayanginya. Binatang buas menjadi jinak bila berada di dekat orang suci ini. Dalam hidup Fransiskus terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa di mana ia berbicara kepada binatang-binatang. Di antaranya ketika Santo Fransiskus menghadik serombongan burung yang berisik sehingga mengganggu upacara gereja. Yang mengherankan bahwa burung-burung itu kemudian tinggal tenang sampai Fransiskus menyelesaikan khotbahnya. Kisah mengagumkan lainnya adalah ketika suatu hari Fransiskus dan pengikut-pengikutnya sedang dalam perjalanan ke lembah Spoleto, yaitu dekat kota Pivania. Tiba-tiba Fransiskus melihat serombongan besar burung dari berbagai jenis. Seperti biasa, Fransiskus menyapa mereka. Ia pikir burung-burung itu akan segera berterbangan di udara ketika ia menyapanya. Tetapi mereka semua tetap diam di tempatnya masing-masing. Dipenuhi rasa kagum, Fransiskus bertanya, apakah mereka mau tinggal sebentar bersamanya untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kemudian burung-burung itu mengepak-ngepakkan sayap mereka dan menjulurkan leher sambil memandang Fransiskus. Mereka bersukacita memuji Tuhan dengan cara yang demikian indah sesuai kodrat mereka. Kemudian Fransiskus berjalan di tengah-tengah burung itu, berkeliling dan kembali menyentuh kepala, badan burung-burung tersebut dengan jubahnya. Kemudian ia memberkati mereka dan membuat tanda salib bagi mereka. Kemudian burung-burung itu berterbangan di udara dan Fransiskus dengan penuh sukacita berterima kasih kepada Tuhan lalu melanjutkan perjalanannya. Kisah mujizat Santo Fransiskus yang paling terkenal lainnya adalah ketika menjinakkan serigala buas yang meneror rakyat kota Gubbio. Ketika Fransiskus tinggal di kota itu, ia mendapati ada seekor serigala yang sangat ganas. Ia tidak saja memburu dan memangsa binatang, tetapi juga manusia. Rakyat kota tersebut mengangkat senjata untuk membinasakannya. Tetapi mereka yang pergi menghadapi serigala itu banyak yang binasa dan terluka oleh taring-taringnya yang tajam. Maka penduduk menjadi sangat takut dan tidak berani keluar dari tembok kota tersebut. Fransiskus merasa iba kepada penduduk kota dan memutuskan untuk pergi menemui serigala tersebut. Penduduk mencegahnya dengan sangat, tetapi Fransiskus bersikeras bahwa Tuhan akan menjaganya. Seorang rahib yang pemberani dan beberapa petani menemani Fransiskus sampai ke gerbang luar kota, tetapi segera saja petani-petani itu merasa gentar dan tidak berani melanjutkan perjalanan. Fransiskus dan rekannya mulai berjalan. Tiba-tiba serigala dengan rahangnya ternganga, muncul di hutan dan datang dan hendak menyerang para biarawan itu. Fransiskus membuat tanda salib ke arah serigala. Dengan kuasa Tuhan, serigala itu segera memperlambat larinya dan mengatupkan rahangnya. Kemudian Fransiskus berteriak, "Datanglah kepadaku, saudara serigala. Dalam nama Yesus, aku memerintahkan kamu untuk tidak lagi menyakiti siapapun." Maka pada saat itu, serigala menundukkan kepalanya dan datang di bawah kaki Santo Fransiskus. Serigala itu menjadi jinak seperti seekor anak anjing. Selanjutnya pada bulan September 1224, saat Fransiskus sedang dalam meditasi di Mount Alvernia di Apennines, ia menerima stigmata yang kemudian secara periodik berdarah selama 2 tahun dalam sisa hidupnya. Mujizat ini memiliki peringatan yang terpisah dari peringatan yang kita peringati hari ini, yaitu pada tanggal 17 September. Dan dalam peristiwa itu Fransiskus sangat bersyukur menerima anugerah ilahi
dan berusaha dengan seksama untuk menyembunyikan dari penglihatan orang lain. Kemudian dan yang terakhir, orang suci ini dijemput kembali ke surga pada tanggal 3 Oktober 1226 dalam usianya yang ke-45 tahun. Dan pada tanggal 4 Oktober 1226, ia dimakamkan di gereja San Giorgio di Assisi. Dan pada tanggal 16 Juli 1228, Paus Gregorius ke-9 mengkanonisasi Santo Fransiskus sebagai seorang santo. Kemudian pada tanggal 25 Mei 1230, Santo Fransiskus dipindahkan ke Basilika Santo Fransiskus. Para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat kerendahan hati dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil semua orang untuk lebih dekat kepada Allah. Demikianlah sejarah dari hidup Santo Fransiskus yang sangat kudus ini. Nah, berbicara tentang Santo Fransiskus tentunya tidak terpisah dari Ordo OFM. Pada saat ini, secara fungsional terdapat 3 Ordo Fransiskan, yaitu Ordo pertama, Ordo kedua, dan juga Ordo ketiga. Baik Ordo pertama dan ketiga memiliki kedudukan sejajar dalam gereja dan dianggap sebagai salah satu kaum religius. Ordo pertama dalam Ordo Fransiskan adalah sekumpulan para pria yang membaktikan diri dalam janji suci, berkomunitas, bergaul dengan tujuan menjadi imam. Kemudian ordo kedua adalah sekumpulan wanita yang juga membaktikan hidup dalam janji suci, kontemplatif, mendoakan para imam dan sesama manusia, mati raga dan hidup doa terus-menerus di dalam komunitas biara. Ordo ketiga merupakan sekumpulan pria atau wanita yang membaktikan hidup dalam pelayanan sebagai awam, kemudian menyerahkan diri melalui cara hidup yang telah ditentukan dalam anggaran dasar dan konstitusi Fransiskan untuk berbagai hidup pelayanan, misalkan pendidikan, kesehatan, pengabdian, misionan, dan lain-lain. Ketiga dibagi menjadi 2 berdasarkan ciri hidupnya, yakni ordo ketiga regular dan ordo ketiga sekular. Ordo ketiga regular merupakan kumpulan pria atau wanita yang hidup berkomunitas di dalam biara, bergaul dan membaktikan diri sesuai dengan semangat spiritualitas komunitas tersebut, dalam hal ini Santo Fransiskus dari Assisi. Sedangkan ordo ketiga sekular adalah kumpulan pria dan wanita yang hidup di dalam rumah tangga mereka sebagai awam atau sekular dan menghidupi Injil suci berdasarkan teladan Santo Fransiskus dari Assisi sesuai dengan profesi, pekerjaan, karir di tempat mereka masing-masing. Ordo pertama dari Ordo Fransiskan adalah seperti OFM, OFM Kapusin, dan OFM Konventual. Dan ordo kedua antara lain adalah Ordo Santa Clara atau OSC, dan juga ada OSC Kapusin juga, Ordo Santa Clara Kapusin. Dan ordo ketiga regular yang berkarya di Indonesia sangat banyak. Contohnya di Pontianak antara lain ada bruder-bruder MTB, suster SFIC, suster KFS, dan suster SMFA, suster SFD, dan di luar kota juga di seluruh Indonesia ada suster FCCM, FSGM, dan juga FSC, dan masih banyak lagi. Baik para sahabat BOC, dari peringatan wajib Santo Fransiskus pada hari ini kita dapat belajar tentang memaknai hidup kita sebagai seorang Kristiani untuk rendah hati dan juga memperhatikan semua yang ada dalam sekitar kita, terkhususnya lingkungan alam semesta yang Tuhan titipkan kepada kita, dan juga nilai-nilai hidup yang dapat kita petik dari kisah Santo Fransiskus adalah dengan mempunyai sikap dan penghayatan akan kemiskinan akan membawa seseorang pada pelayanan yang tulus
kepada Allah dan segenap ciptaan, juga pada alam semesta. Salam sehat dan selamat beraktivitas.